Saudara, 20 tahun selepas tsunami hampir meratakan bumi Aceh, yang kini dibangunkan semula dan menjadi kota makmur yang menjanjikan pelbagai peluang. Wartawan Nazira Jamzuri bertemu dua individu yang meraih manfaat daripada pembangunan Bandar Aceh dan percaya bangkit semula daripada tragedi bencana alam itu. Dan ini kisah inspirasi mereka. Sewaktu gelombang COVID meredah, Cik Kurata Ayuni memberanikan diri untuk membuka kafe Morning Mama ini pada Mac tahun lalu. Waktu itu, tidak ramai usaha wanita dalam industri yang didominasi kaum Adam di Aceh. Kayaknya butuh nih coffee shop yang nyaman dan aman untuk para perempuan. Masih belum ada coffee shop yang memang buka dari pagi. Nah, biasanya mereka bukanya siang dan belum ada makanan. Saya juga ingin kafe saya itu nyaman, tanpa asap rokok, dan juga ada wifi, dan juga dari pagi sudah ada makanan. Namun, di sebalik semangat wanita 28 tahun ini, tersingkap sebuah kisah perit. Semasa tsunami melanda 2 dekad lalu, beliau kehilangan seluruh anggota keluarganya di Lampuk. Kurata Ayuni yang ketika itu tinggal di rumah makciknya di Bandar Aceh terselamat. Mungkin dari situ ya mengalami trauma ya, karena anak kecil umur 8 tahun ngelihat mayat, apalagi ngelihat bangunan rusak dan orang-orang yang sudah di atas rumah yang rambutnya itu sudah banyak lumpurnya gitu. Jadi kayak agak shock gitu. Saya kehilangan bapak, mama, adik dan juga nenek. Beliau cuba mengalih kesedihannya dan mencari kekuatan sehingga berjaya menuntut ke Menara Gading. Kecekalan itu juga memberinya kekuatan untuk melawan diskriminasi di Aceh. Di Banda Aceh ini orang-orang mengunderestimate perempuan ketika menjalankan sebuah usaha karena mereka menganggap wah nggak akan bisa nih buka coffee shop, mana bisa gitu. Malah teman perempuan sendiri juga underestimate kalau selama nih perempuan nggak boleh kerja, perempuan harus di rumah aja. Saya ingin mematahkan stigma itu. Bagi seorang lagi wanita yang berjaya menungkah arus ialah Cik Fauzia Bashariah. Beliau dan anak-anaknya terselamat namun kehilangan suami tercinta dalam gelombang dahsyat tsunami. Ayah anak-anak minta izin keluar dan pada saat itu saya juga minta maaf sama ayah anak-anak. Saya bilang, "Bang, maafkan saya, mungkin nanti kita nggak jumpa lagi." Saya bilang, "Udah, firasat saya sudah seperti itu, saya nggak jumpa lagi sama suami." Setelah kehilangan suami, Cik Fauzia terpaksa memikirkan cara untuk sara kehidupan 5 anaknya. Beliau bertekad dapatkan latihan dan bekerjasama dengan pelbagai pihak sehingga dapat berniaga produknya sendiri iaitu ikan kayu cap kapal tsunami. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Boleh kongsi bagaimana Ibu siapkan ikan kayu ni? Ini ikan kayu adalah salah satu makanan ciri khas orang Aceh. Nah, jadi kami setiap hari masak untuk pelanggan-pelanggan yang datang ke tempat wisata ini. Boleh tahan lama tak ikan kayu ini? Ini tahan lama, kalau masih seperti ini dia belum tahan. Nah, ini cuma 1 hari tahan. Kalau udah hitam, udah seperti dikemas dalam botol itu, udah tahan sampai 6 bulan lebih. Berkat usahanya, produk Cik Fauzia menarik perhatian para pelancong dan popular ditempa jemaah Haji Aceh sehingga membawa pulangan yang lumayan. Kita bersyukur, alhamdulillah, lebih kurang ada 30 juta, jadi kita bisa hidupkan anak-anak. Saya udah kasih sekolah anak-anak, udah kuliah, sampai selesai kuliah dia kahwin. Meskipun gelora di jiwanya sudah meredah, parut tsunami masih kekal di relung hatinya. Kalau ke laut itu saya masih trauma. Saya nggak pernah mandi laut. Masih sangat trauma, apalagi waktu datang gelombang itu saya rasanya kaki saya ngilu tuh. Saya berdiri di pinggir aja saya udah ngilu. Biarpun perit kehilangan orang tercinta masih ditanggung dua wanita ini, kecekalan dan tekad mereka memastikan tsunami membawa ombak perubahan yang positif dalam diri dan orang-orang di sekeliling mereka.